Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh ini saya ingin mengajak kita semua sambil beriktikaf untuk mentadabburi beberapa potongan doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibaca bersama anaknya Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah atau ketika peletakan batu pertama pembangunan Ka'bah. Kita katakanlah bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun terdapat beberapa riwayat seperti dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Ka'bah itu telah dibangun mulai oleh malaikat sebelum bahkan Adam turun ke bumi. Dalam riwayat yang lain, berdasarkan riwayat tersebut, maka disebutkan bahwa Adam sendiri itu bolak-balik melakukan tawaf atau haji dari India sebanyak lebih kurang 50 kali. Namun dalam riwayat yang lain menyebutkan justru yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan itu dia lakukan ketika proses anaknya Qabil dan Habil mempersembahkan kurbannya masing-masing untuk mendapatkan adiknya Iqlimah. Waktu itu Nabi Adam tidak menyaksikannya. Nabi Adam menitipkan saksinya itu kepada langit, kepada bumi, walaupun semuanya menolak. Tapi kemudian disaksikan oleh para malaikat. Jadi ketika itu Nabi Adam pergi ke Mekah untuk membangun Ka'bah. Riwayat yang lain menyebutkan yang membangun Ka'bah itu anak Nabi Adam, yaitu Nabi Syis. Nabi Syis ini dijuluki dengan hibatullah, hadiah dari Allah. Dia pengganti daripada Habil, anak Nabi Adam, Habil, yang dibunuh oleh saudara kandungnya Qabil. Diganti oleh Allah dengan anak yang lain yang baik seperti baiknya Habil. Bahkan Syis ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Jadi ada riwayat mengatakan Syis lah yang membangun Ka'bah. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lain. Namun dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan Nabi Ibrahim ikut membangun Ka'bah, walaupun tidak spesifik disebutkan membangun dari dasar. Maka bunyinya itu wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi. Artinya asasnya sudah ada, kemudian diangkat atau dibangun kembali. Dalam riwayat juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan ketika Nabi Ibrahim ke tanah haram Mekah, dia itu tidak tahu di mana letak Ka'bah karena sudah tertanam oleh banjir bah, air bah pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim diarahkan oleh Allah melalui angin. Dia berjalan dengan pertanda angin di atasnya. Kemudian begitu sampai di titik Ka'bah, angin itu berputar kencang. Maka debu-debu tanah-tanah yang menimbun Ka'bah itu berterbangan hingga nampaklah pondasi Ka'bah. Ketika itu mulailah, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, mulailah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk yarfa, mengangkat kembali, untuk membersihkan,
untuk ya dipersiapkanlah kembali untuk sebagai lirruka'is sujud, untuk orang-orang yang ruku', ahli ruku', untuk orang-orang yang ingin salat atau melakukan ibadah. Nah, jadi dalam proses Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu, maka seperti biasa sunnah dalam membangun sebuah bangunan itu ya, khususnya tempat-tempat ibadah itu ada semacam dimulai dengan doa. Menyokan orang Indonesia peletakan batu pertama, atau kun daya Aceh lebih spesifik aja pesiju. Di telefon tanya pedang masjid, pesantren, daya, balai. Jadi gue mulai dengan doa, dengan nyatanya pesejuk lah. Dalam pesejuknya baca doa. Demikian juga ketika Ibrahim membangun Kaabah kembali, ada proses itu. Mana pakai padi, ini padi di Arab, awak orangnya. Ya, nyatanya karena padi. Ya. Jadi ada proses doa, baca doa. Nah, dan yang melakukan proses ini Nabi Ibrahim alaihi salam beserta anaknya. Makanya berkah sampai hari ini, setiap hari itu ratusan ribu orang berada di Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan solat. Berkah. Karena orang pesejuk pun berkat. Kaji kena pedang masjid, kena pedang balai pengajian, kena pedang pesantren. Yang orang pesejuk pun yang penting dah. Baik rumah hanam sosok. Penting dah. Dah orang yang saleh, orang yang saleh, yang bersih hatinya dan bawaannya yang tenang. Kan lagi yang menjalan kampung. Orang yang lepi jaro. Baik suum jaro. Orang yang lepi jaro. Lepi hati, lepi jaro. Itu disuruh itu. Dan Ibrahim bersama Ismail melakukan itu. Nah, yang ingin kita tadabburi doa mereka, doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika melakukan peletakan batu pertama, pembangunan kembali Ka'bah. Allah sebutkan doa tersebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah, membangun pondasi-pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Pun doa kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa ketiga, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Keren doa. Tapi berkat je kebut sampai uronyo efek doanya berlaku. Nyo doa sejuk dah nyo tak trip dapat apa habis. Cuma tren jaro. Nabi Ibrahim dengan Ismail krek doa tak kan. Krek doa. Tapi gagah tak doa.
Krek doa tapi luar biasa. Ya. Doa pun Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhan kami, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang hayanya doa pun ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini membangun Kaabah. Amalan raya dah ya. Terimalah wahai Allah amalan ini. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini sunnah dalam berdoa. Dan ini sunnah dalam beramal. Minta kepada Allah untuk diterima. Jangan kepedean diterima. Jangan merasa punya kabareh madu. Setingkat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail, apa kurang keikhlasan mereka? Mungkin punya Nabi tingkat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail hanya ikhlas. Bagi pupuk tabuh-tabuh amai. Mungkin tingkat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tiga pupuk tabuh-tabuh amai hana lengkap syarat. Mustahil seorang Rasul, seorang Nabi beramal tidak ikhlas, tidak sesuai tuntunan Allah. Tidak mungkin. Tetapi mereka tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya tidak kepedean. Dan ini amalan para ulama-ulama, para orang-orang saleh terdahulu sepanjang masa. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka itu orang-orang yang apabila mengamalkan amal-amal baik, beramal, setelah mereka beramal, wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu khawatir, pekeh geterimang, pekeh hana. Jadi hana langsung merasa kabereh, kageterimang. Karena kalau kita terlalu pede amal kita diterima oleh Allah, timbul bahaya penyakit raya. Merasa diri suci, merasa diri lebih baik. Makanya aneh orang-orang yang banyak beramal kemudian merasa diri sudah baik, merasa diri sudah bagus, sudah suci, itu aneh. Pat getepe amalan yang diterima oleh Allah. Sehingga dengan pede merasa drogot karena merasa sudah banyak beramal. Pak getepe. Pak getepe. Wade gemerumpak dengan orang puput maksud. Kemudian ya cikgu kan? Toki yang perbaiki mic. Jadi saya melihat di sini juga banyak guru-guru kita, ada Ustaz Gamal Akhir banyak. Ada Prof Fauzi Saleh ya, hadir juga bersama kita sepertinya. Ya. Agak mutun bacul le gurai-gurai lain lah bang. Ya. Jadi Ibrahim dan Ismail mengajarkan kepada kita, jangan merasa amal kita itu sudah diterima oleh Allah. Maka gayung doa tapi diterima oleh Allah. Menyerta anggap kagak terima kagak ada doa.
Maka kan bunuh doa tengku imum dayo kan salah satu haji. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita harus selalu meminta kepada Allah agar diterima amalan kita. Karena katanya hana dupanya kagak terima pohana. Maka senantiasalah merasa diri itu kurang. Jangan sampai amalan itu membuat kita merasa lebih dari orang lain. Makanya kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan amalan yang banyak, dosa yang banyak yang membuat pelakunya semakin merasa diri hina, rendah di hadapan Allah dan di antara manusia. Itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi membuat orang beramal itu merasa diri lebih baik, lebih suci, lebih bersih daripada orang lain. Jadi aneh punya orang-orang makin le beramal makin menganggap diri lebih pa kedepa yang amalan ai terima. Hana tahu depa. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, aku tidak bisa meyakini aku ini sudah menjadi orang-orang bertakwa. Karena aku tidak yakin amalanku diterima. Sedangkan amalan itu diterima hanya dari orang-orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Maka danyokan takwa. Makanya ketika kita tidak yakin amalan kita sudah diterima, kita akan terus beramal. Hana merasa cukup dengan amal yang kena likut, yang kau likut, terus hana yakin. Beramal, berdoa, beramal, berdoa, berbuat, berdoa, berbuat, berdoa. Letak pegat dalam kebab Allah berterima. Letak pegat dalam kebab Allah berterima. Letak puput dalam kebab Allah berterima. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kerehlah. Rasulullah lebih kerehlah. Rasulullah bahkan mengatakan, la yadkhulanna ahadukumul jannata bi'amalihi. Kalian tidak masuk surga dengan amalan. Kalau lebih berat lah. Ya salah-salah ada semangat tu. Ya. Kalian tidak akan masuk surga dengan siapapun kalian tidak masuk surga dengan amalannya. Yang bagi orang-orang yang galak pahira dengan amal. Rasulullah mengatakan, la yadkhulanna ahadukumul jannata bi'amalih. Siapapun kalian tidak bisa masuk surga dengan amalannya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian tidak masuk surga dengan amalanmu? Jawab Rasulullah, wala ana, demikian juga saya tidak masuk surga dengan amalan saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku bisa masuk surga kalau Allah memasukkanku ke dalam surga itu dengan kasih sayangnya. Maka berharaplah kasih sayang Allah yang paling mahal, yang paling mahal ciptaan Allah. Sifat apa? Sifat Allah yang paling agung adalah rahmah. Sesuatu yang paling mahal nilainya di dunia dan di akhirat adalah rahmah, kasih sayang. Hanya dengan kasih sayang kita bisa selamat, rahmat Allah. Makanya enggak mungkin orang-orang yang kalau dia benar-benar mengharapkan kasih sayang Allah, dia akan merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih saleh, merasa dirinya lebih suci, merasa dirinya lebih dari orang lain. Hanggejut. Sebab gaknya mengharapkan rahmat Allah. Ya. Pasti dia itu hatinya lunak, hatinya lembut, hatinya merasa kotor.
Artinya merasa tidak bersih kepada dengan sesamanya. Nah,